Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel masih belum selesai. Sampai saat ini masih banyak warga sipil Palestina yang harus merasakan kekejaman dan diskriminasi dari Israel. Konflik kedua negara ini dimulai sejak abad ke-19 silam. Namun Israel berhasil membangun negara dan mencaplok wilayah Palestina melalui Perang 6 Hari yang berlangsung pada 5 hingga 10 Juni 1967 silam. Perang 6 Hari ini adalah perang antara Israel dengan 3 negara Arab tetangganya, yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah. Perang tersebut adalah perebutan wilayah dan teritori. Melalui perang ini, Israel berhasil merebut jalur Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir. Israel juga merebut wilayah tepi barat termasuk Yerusalem Timur dari Yordania dan dataran tinggi Golan dari Suriah. Namun selama ini, konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina dinilai bahwa akar masalahnya adalah agama. Jika betul, mengapa negara-negara Arab yang mayoritas menganut agama Islam terkesan tidak melakukan perlawanan terhadap Israel? Jawaban atas pertanyaan itu cukup beragam. Negara Arab sendiri diketahui belum bisa bersatu dan terbagi dalam beberapa bagian, sehingga tak muncul kesepakatan konkret untuk membantu Palestina dalam menghadapi serangan Israel belakangan ini. Sebagian negara Arab menilai bahwa serangan kepada Israel untuk membantu Palestina akan memperburuk keadaan saat ini. Namun ada alasan lain yang simpang siur, yaitu takut akan kekuatan sekutu Israel, yaitu Amerika Serikat. Saya belum melihat negara Arab manapun yang tidak menyatakan dukungan untuk Palestina pada tingkat retoris, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk mengatakan sebaliknya. Tapi apa yang mereka lakukan sangat berbeda, kata H.A. Hillier, seorang sarjana politik Timur Tengah di Carnegie Endowment di Washington, melansir New York Times. Diketahui negara-negara Arab mulai menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sejak beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2020, Bahrain dan Uni Emirat Arab mulai membuka hubungan dengan Israel dan bahkan muncul isu bahwa Arab Saudi akan melakukan hal yang sama. Di sisi lain, negara-negara tetangga Palestina Israel seperti Mesir dan Yordania telah memberikan penolakan untuk menampung para pengungsi. Mereka beralasan bahwa migrasi warga Palestina ke Mesir hanya bisa merusak perdamaian dunia. Respons yang sama juga datang dari pemimpin Yordania, Raja Abdullah II, dengan mengatakan bahwa tidak ada pengungsi di Yordania dan Mesir. Ia memperingatkan untuk mencegah pemindahan paksa warga Palestina dari wilayah mereka berakibat meluas krisis ke wilayah lain. Kemana Arab Saudi? Terlepas dari serangan Yaman yang membantu negara Palestina menghadapi Israel, negara dengan penduduk muslim terbanyak yakni Arab Saudi dinilai diam saja melihat konflik di Gaza terus memanas. Padahal diketahui bahwa konflik antara Israel dan Palestina ini sudah cukup lama sejak abad ke-19 silam. Namun negara-negara Arab nampaknya enggan membantu Palestina. Walaupun tidak semua, tetapi sebagian negara Arab terlihat diam saja. Arab Saudi sebagai salah satu negara Islam paling dihormati, aksi nyata dan sikapnya selalu dinantikan umat Muslim yang berpihak kepada Palestina. Akan tetapi, aksi konkret Arab Saudi belum terlihat. Dikutip dari berbagai sumber, negara Arab diketahui belum dapat bersatu dan masih terbagi dalam beberapa bagian, sehingga tidak ada kesepakatan konkret untuk membantu Palestina menghadapi serangan Israel belakangan ini. Menurut mereka, serangan ke wilayah Israel untuk membantu Palestina dapat memperburuk konflik yang masih berlangsung. Namun alasan lain yang simpang siur yakni Arab Saudi dinilai takut pada kekuatan pasukan sekutu Israel, Amerika Serikat. Tindakan Arab Saudi. Baru-baru ini melalui media sosial Kerajaan Arab, Raja Salman bin Abdul Aziz mengutuk keras tindakan Israel yang membunuh warga sipil di Gaza. Kerajaan Arab Saudi mengutuk keras tindakan tidak manusiawi yang dilakukan pasukan pendudukan Israel terhadap kamp pengungsi Jabiliyah di jalur Gaza yang terkepung, menyebabkan kematian dan cedera pada sejumlah besar warga sipil tak berdosa. Dikutip dari Twitter, 1 November 2023. Ia pun menyebut tindakan Israel termasuk dalam pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.
Kerajaan mengutuk dan menolak sepenuhnya aksi militer pendudukan Israel di wilayah yang padat penduduk, dan ini terus mengulangi pelanggaran pada hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional, imbuhnya. Kerajaan Arab meminta agar operasi militer yang berhubungan dengan konflik Israel-Palestina segera dihentikan. Selain itu, Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi rencananya bakal bertemu dengan sekutu Israel, yaitu Amerika Serikat. Pertemuan itu digelar setelah Israel menyebut fase baru perang melawan Hamas. Putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman pun telah berkomunikasi dengan Presiden Amerika Joe Biden. Ia mendesak agar dilakukan gencatan senjata antara Israel-Palestina, namun hanya sekedar kecaman saja yang bisa dilakukan oleh Arab Saudi. Tugas pertama Imam Mahdi saat kemunculannya. Mencermati konflik dan krisis yang terus melanda Jazirah Arab disertai peran Barat, membuat kita kadang berpikir bahwa Imam Mahdi yang ditunggu akan memerangi Barat terlebih dahulu untuk menyelesaikan konflik di kawasan. Akan tetapi, tahukah kita bahwa dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Imam Mahdi akan memerangi dan membebaskan Jazirah Arab dari dominasi para mulkan Jabbariyan, raja-raja yang memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Nabi SAW bersabda, "Kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya." Hadis riwayat Muslim 5161. Mencermati peta dunia saat ini, Arab Saudi merupakan negara Arab terbesar di kawasan Jazirah Arabia. Dan wilayah ini menjadi yang pertama akan dibebaskan Imam Mahdi setelah dibaiat di depan Ka'bah. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin. Maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan makom Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.